Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Berjumpa lagi dengan saya Nafri dalam tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, saya baru bisa muncul kembali karena satu dan lain hal kesibukan sehingga saya baru bisa muncul. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Tentunya di sini saya tidak ingin membahas tentang Idul Fitri itu sendiri karena poin-poinnya mungkin sering dijelaskan juga oleh ustadz-ustadz lain yang sering diputar di radio-radio ini, termasuk juga di Radio Breakers dan di radio-radio lainnya. Maka saya di sini ingin menjelaskan tentang sedikit tentang boykot. Artinya di sini saya tidak memiliki terlalu banyak ilmu sebenarnya tentang hal ini. Cuman di sini saya hanya ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudariku semua mengenai hal tersebut. Sebab saya akhir-akhir ini, beberapa hari ini mengamati. Kenapa saya membahas hal ini? Saya mengamati sering kali diributkan ini, terutama di kalangan tunanetra ini. Ada teman-teman yang sering dan suka mempermasalahkan hal seperti ini. Maka inilah kenapa saya ingin membahas. Cuma sekedar ingin memberikan nasihat saja begitu kepada teman-teman yang membuat persoalan atau yang mempersoalkan hal seperti ini. Makanya saya tidak membahas untuk Idul Fitri itu sendiri. Itu juga karena sudah dibahas juga oleh ustadz-ustadz lain mungkin dan sering disampaikan di radio-radio termasuk di Radio Breakers dan radio-radio streaming lainnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hendaknya kita ketika melihat orang lain melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat, maka kita sebagai seorang muslim harus bisa menyikapi itu dengan baik. Walaupun kita mungkin berbeda pendapat dengan orang tersebut, tapi kita tidak perlu mempermasalahkan. Malahan kita seharusnya mendoakan agar apa yang mereka lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk memboikot seperti minuman-minuman yang biasa disiapkan untuk hari Lebaran itu memang tidak akan berpengaruh sama sekali untuk kekuatan Israel misalnya. Akan tetapi setidaknya di sini ada semacam pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin di Palestina. Setidaknya ada semacam pengingkaran, setidaknya sudah mengingkari minimal. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya apa?
kita misalnya harus berpikir, jangan sampai kita termaksud golongan yang satunya, yaitu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya bagaimana? Misalnya begini, misalnya anggaplah ada orang berbuat zina, melakukan perbuatan dosa. Kita kerja di bar. Di bar itu kita hanya menyiapkan minuman, begitu. Tapi tidak minum. Walaupun kita tidak minum, tapi kita melayani saja orang untuk bisa minum, maka itu berarti kita sudah termaksud dalam ayat tersebut. Maka begitu pula dengan yang terjadi ini, begitu. Produk-produk Israel misalnya, kita juga menikmati. Berarti sama halnya kita mendukung kegiatan mereka, walaupun kita mengatakan tidak. Tapi sama halnya kita termasuk orang yang mendukung, begitu ya. Setidaknya kita sudah, nama kita sudah dicatat di situ, dicatat di langit sebagai pendukungnya mereka. Nah itu, artinya setidaknya, walaupun tidak berpengaruh apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, setidaknya mereka sudah melepaskan diri dari yang saya maksud tadi. Nah, seperti itu, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita mempermasalahkan tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita. Begitu. Tidak perlu kita mempermasalahkan itu. Semangat kaum muslimin dan muslimat untuk memperjuangkan Palestina misalnya. Jangan kita yang katanya kita ini sebagai kaum muslimin mengendorkan semangat mereka dengan argumen-argumen kita yang membuat orang patah semangat. Itu tidak bisa, begitu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Semoga apa yang mereka lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya mereka sudah menunjukkan di hadapan Allah, ya. Di hadapan Allah ini mereka sudah menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul mau memberikan sebagian dukungan mereka terhadap kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina, yang sebenarnya mereka itu tengah memperjuangkan kalimat tauhid yang ingin direbut. Ingat, apa yang terjadi di Palestina itu bukan semata-mata bisa dibilang penindasan terhadap manusia semata, tapi ada hubungannya dengan agama. Walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak ada, tapi ada hubungannya dengan agama Islam. Dengan Palestina dikuasai oleh negara Israel misalnya, maka tidak akan menutup kemungkinan pun negara-negara Islam yang lain pun akan ikut dikuasai. Dan dengan begitu maka berkuasalah orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin atas kaum muslimin. Nah, itu yang tidak bisa dibiarkan. Maka apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudari kita, itu adalah semangat mereka. Adapun mau dibilang itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada perintah dari ulul amri. Nah, sekarang saya mau tanya, bukankah ada kesepakatan dari para ulama di negeri ini? Ulama itu juga bisa dibilang ulul amri. Dalam apa? Dalam hal agama. Sementara ati Allah wa ati Rasul itu bukan hanya tertuju kepada ulul amri yang sifatnya pemimpin saja, pemimpin negara, tapi juga tertuju kepada ulama. Apalagi kita ada yang namanya majelis ulama. Itu adalah panduan kita di dalam beragama di negeri ini. Di dalam memahami Al-Quran, mereka adalah panduan kita. Kalau mereka sudah memberikan fatwa seperti itu, ya sudah. Begitu. Kalau memang kita tidak mau mengikuti hal tersebut, setidaknya kita jangan ngoceh sana kemari mempermasalahkan hal tersebut.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari kita yang melakukan hal tersebut, pemboikotan, tidak mau lagi menikmati produknya Israel dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Kita harus senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat salat 5 waktu, mengadakan kunut nazilah. Nah, itu harus kita lakukan. Ya, mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Tidak cukup hanya sekedar boikot, tapi juga kita harus melakukan yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya nih, kalau kita cuma boikot, tapi ketika kita berdoa kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita, malah kita hanya asik meminta untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Jadi seperti itu untuk saudara-saudariku sekalian, hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan. Marilah kita, kalau toh kita memang punya pendapat sendiri, silakan kita berpegang dengan pendapat kita sendiri tanpa perlu mengoceh, tanpa perlu mempermasalahkan saudara-saudari kita yang lain, mengatakan mereka ikut-ikutan lah dan sebagainya lah. Kita tidak tahu niat orang seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati orang. Kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak ikhlas, ria dan sebagainya, karena yang mengetahui hati orang itu Allah. Urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita lihat perbuatan mereka, dan mereka mengatakan mereka melakukan itu untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka kita harus menerima dengan lapang dada semua itu. Kita harus mendukung setidaknya, walaupun kita tidak ikut memboikot, tapi mendukung mereka. Insya Allah ada pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sama halnya kita dengan berjihad. Walaupun kita tidak ikut berjihad, tapi setidaknya kita sudah mendukung dengan cara seperti itu. Itu sudah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau tidak ada pengaruh, tapi setidaknya Allah melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk jangan lupa kita untuk saling selalu memaafkan satu sama lain di hari raya Idul Fitri ini. Mari kita tingkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hasil daripada Ramadan ini ditunggu pada saat kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Maka disitulah dilihat apakah kita betul-betul berhasil dengan bulan Ramadan ini. Dengan cara bagaimana dilihatnya? Apakah kita sudah betul-betul taat sekarang atau masih belum? Kalau masih belum, berarti belum ada hasilnya sama sekali Ramadan ini untuk diri kita. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, keluar dari bulan Ramadan ini, keluar dari bulan Ramadan yang kemarin, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.